Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut sedikit ya. Jadi kemarin saya sudah meminta adik-adik untuk membuat simulasi penggunaan software VirtualBox ya. Itu merupakan sedikit bayangan ya atau implementasi dari penggunaan software aplikasi atau implementasi konsep virtualisasi. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan ini, semuanya Anda sudah menerapkan satu konsep virtualisasi ya, atau mengimplementasikan virtualisasi. Banyak software yang bisa digunakan untuk mencoba konsep virtualisasi ya, bukan cuma ini. Ada yang namanya VMware ya, ada namanya VMware. Ini seperti ini, Anda bisa coba-coba nanti. VMware bisa Anda coba cari-cari di sini. VMware. Terus ada juga VirtualBox yang Anda coba ya, yang Anda pakai. Terus ada juga yang namanya Proxmox. Bisa Anda coba nanti. Ini atau di mana downloadnya ini? Ini Proxmox. Nanti bisa Anda coba nanti ya. Jadi ada VMware, ada Proxmox, ada juga ya VirtualBox yang Anda pakai. Seperti ini. Oke, saya lanjut sedikit memberikan materi terkait dengan virtual ini. Ya, materinya tidak banyak, cuma sekitar 4 slide saja. Dari 4 slide nanti ini saya minta Anda kembangkan lagi, atau kita akan kembangkan lagi di waktu-waktu berikutnya. Oke, saya lanjut dulu ke virtualisasi ya. Virtualisasi. Ini ada beberapa definisi saya ambil dari Wikipedia dan lain-lain ya. Saya bacakan dulu. Jadi virtualisasi merupakan teknik untuk menyembunyikan karakteristik fisik dari sumber daya komputer dari bagaimana cara sistem lain, aplikasi atau pengguna berinteraksi dengan sumber daya tersebut. Terus istilah umum yang mengacu pada abstraksi dari sumber daya komputer. Terus penciptaan sebuah versi virtual atau bukan sebenarnya suatu entitas seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan atau sumber daya jaringan. Ya, saya menggunakan definisi yang ketiga ini saja ya, karena lebih mudah kita mengerti. Jadi virtualisasi itu merupakan ya penciptaan sebuah versi virtual ya. Namanya virtual itu biasanya ya dikaitkan dengan kata maya ya. Jadi bukan sebenarnya. Jadi virtual suatu entitas seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan atau sumber daya jaringan. Jadi divirtualkan. Jadi bukan sebenarnya. Kalau Anda misalnya pakai VMware kemarin, pakai VirtualBox kemarin, itu seperti ini. Ya. Jadi saya punya sistem operasi di sini. Saya punya sistem operasi asli ya. Maksudnya ya komputer kan kalau kita beli kita apa namanya? Kalau kita beli kita biasanya install sistem operasinya. Jadi hardware-nya itu ada sistem operasi. Ya. Cuma kemarin kan belakangan saya minta Anda untuk menginstal VirtualBox. Dan ternyata di VirtualBox itu Anda bisa install sistem operasi. Ya. Kalau Anda sudah mengerjakan ini, berarti Anda sudah bisa buktikan bahwa di dalam sistem operasi itu saya bisa atau kita bisa install sistem operasi lagi. Contohnya ini. Jadi kemarin saya sudah perlihatkan installnya itu Linux ya, Ubuntu. Ya, installnya itu kita pakai Linux Ubuntu. Nah, ini sistem operasi ini ya, tapi divirtualisasikan.
ya, ls. Nah, ini melihat isinya masih kosong karena saya mungkin kosong isinya. Nah, saya ketik pwd misalnya. Nah, ini pwd ini adalah perintah dari Linux. Ya, jadi sekarang saya ada di home/user1. Ya. Kalau Windows tidak seperti ini peletakan atau penamaan direktorinya. Jadi /home/user1 dan lain-lain. Ya. Terus kalau kita mau lihat IP-nya misalnya, nah, dalam Linux itu cek IP salah satunya bisa dengan perintah ifconfig. Ifconfig ini. IP saya ada 10.02.15. Ya, jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini betul-betul sistem operasinya Linux, ya, sistem operasinya Linux seperti itu. Nah, cuma divirtualisasikan, ya, divirtualisasikan. Jadi inilah salah satu implementasinya, ya. Makanya saya minta Anda menjalankan itu supaya Anda punya gambaran tentang konsep tersebut seperti itu. Ya. Jadi penciptaan sebuah versi virtual, suatu entitas. Entitas itu dalam konteks IT ini, ya, terkait dengan jurusan kita, ya. Yang bisa divirtualkan itu sistem operasi, server, perangkat penyimpanan atau sumber daya jaringan. Dalam kasus ini, ya, kita sudah melakukan virtualisasi hardware dan softwarenya sebenarnya. Kenapa? Karena dalam apa yang sudah Anda kerjakan itu, Anda sudah membuat sebuah sistem operasi, di mana sistem operasi itu juga Anda sudah menyiapkan hardware-nya, ya. Contohnya misalnya perangkat penyimpanan, ya. Perangkat penyimpanan. Mungkin kemarin kan sudah dicek itu, sudah lihat kemarin. Anda diminta untuk memilih. Saya perlihatkan dulu konfigurasinya nih. Anda diminta untuk membuat mesin baru kemarin, itu kan ada pemilihan hardware. Ya. Contoh saja, ya. Ini. Ya, contohnya ini kan pemilihan memori. Ini pemilihan memori. Ya. Terus hard disk, ya. Kan ada hard disk kemarin. Ini kita diminta untuk memasukkan berapa giga. Seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam virtualisasi itu, ya, ada beberapa yang bisa dibuatkan virtualnya, ya. Jadi Linux-nya itu ini tadi yang sudah jadi adalah sistem operasinya, ya. Sementara bagian ini, ya, virtualisasi dari hardware yang akan dipakai nanti. Jadi kira-kira itu yang dimaksud dengan entitas, ya, entitas. Ya, bahkan jaringan juga nanti bisa divirtualisasikan. Ya, jaringan bisa divirtualisasikan. Jadi kalau kita lihat ini, tadi saya ketik perintah ifconfig, kan? Ini kan ada IP ini, tidak kelihatan kursornya, ya. Tapi coba dibaca di situ ada inet 10.0.2.15. Ya, atau saya coba capturekan dulu. Supaya kelihatan. Ya, ini yang saya masuk. Ya. Jadi ketika kita sedang install sistem operasi Linux kemarin, itu Anda diberikan IP. Artinya punya IP. Maksudnya, ya, dia punya sumber daya jaringan. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita konfigurasi Linux ini, ini bisa di-ping ke Windows, komputer asli saya. Ya. Ini bisa di-ping sebenarnya. Jadi saya bisa, ini kan punyanya Windows ini. Ini punyanya Linux. Ini bisa di-ping sebenarnya. Artinya bahwa, ya, mereka bisa berkomunikasi seolah-olah ada dua komputer
ada dua sistem operasi yang terpisah seperti itu. Nah, ini aslinya ya, tapi ini divirtualisasikan. Jadi kira-kira seperti itu bayangannya ya. Jadi virtualisasi sebuah entitas ya, bisa jadi sistem operasinya, bisa jadi perangkat penyimpanannya, hard disknya, atau sumber daya yang lain, misalnya sumber daya jaringan. Jadi saya sudah perlihatkan tadi semua ya, sistem operasinya sudah, perangkat penyimpanannya sudah, sumber daya jaringannya juga sudah saya perlihatkan. Silahkan Anda memilih nanti mana yang Anda lebih suka ya. Anda cari, Anda baca tutorial apa, Anda baca materi-materi, dan Anda memilih. Ya biasanya ya kalau mau enak itu ya baca dari beberapa sumber terus bandingkan. Biasanya hampir sama. Dengan membaca semua definisinya itu membuat kita lebih paham ketimbang hanya membaca satu definisi atau pengertian saja. Nah, ini merupakan ilustrasinya ya. Jadi sebelum melakukan virtualisasi, nih, jadi saya punya ini ada 3 komputer yang berbeda. Ya. Ada 3 komputer yang berbeda. Maksudnya, ya anggap saja Anda beli laptop. Ini laptopnya Anda dengan sistem operasinya juga. Teman Anda beli laptop, beli hardware-nya ya dengan sistem operasinya juga. Ini juga beli hardware dengan sistem operasinya. Jadi Anda kalau beli laptop sekarang ya, biasanya kan sudah include dengan sistem operasinya itu. Nah, kemarin beberapa bulan lalu atau tahun lalu saya beli laptop, itu sudah ada Windows-nya sudah terinstall original. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi setiap hardware itu diisi dengan satu sistem operasi. Hardware satu sistem operasi. Hardware satu sistem operasi. Baik. Nah, ini sebelum kita menerapkan konsep virtualisasi, ya. Konsep virtualisasi berikutnya ini kita sudah menerapkan konsep virtualisasi ini sebelum ya, before atau sesudah. Nah, ada perbedaan, ya. Perbedaannya adalah satu hardware ini memiliki 3 sistem, tapi ini ada istilahnya guest ya, atau tamu. Ya, istilahnya OS tamu itu istilahnya kalau dalam konsep VirtualBox itu saya punya sistem operasi yang asli itu namanya Windows. Terus di Windows ini saya install VirtualBox. Di VirtualBox saya install Ubuntu Server. Nah, dalam apa namanya, konsep virtualisasi dari VirtualBox juga Windows ini disebut dengan host OS, artinya aslinya ya. Terus ada guest OS. Jadi apa-apa yang Anda install di apa namanya, di VirtualBox itu, entah Anda install Windows lagi, install Linux yang lain, itu semua diistilahkan dengan istilahnya sistem operasi tamu ceritanya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia nebeng di hardware aslinya. Ya. Ini nebeng ini. Ya, artinya apa-apa yang sudah kita instalkan atau apa-apa yang sudah divirtualisasikan. Jadi satu hardware ini bisa jadi banyak dalam. Ya, kalau saya lihat ini kebetulan saya cuma install 1. Kalau komputer saya kuat, ya, saya pernah install 2. Ini masih bisa sebenarnya, cuma kan butuh waktu. Kalau saya install ini ya butuh setengah jam lagi untuk jalankan. Seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi kalau saya install misalnya Windows di sini, install Windows, saya next lagi dan seterusnya, jadi lagi, maka dalam satu sistem ini, dalam satu laptop hardware ini ada 2 guest OS, yaitu ada Windows dan ada Ubuntu. Seperti itu, ada Windows dan ada Ubuntu. Ada Windows, misalnya Windows yang lain tadi ya.
Jadi selama komputer Anda masih kuat, itu bisa install lagi apa? Bisa install lagi yang lain. Ya, bisa install yang lain lagi. Nah, itulah ya. Itulah gambaran dari konsep ini. Jadi dulunya ya sebelum ada virtualisasi ya seperti ini. Setiap sistem operasi, satu hardware. Namun setelah ada virtualisasi, ya hardware itu bisa diisi oleh satu hardware ya. Jadi satu laptop saya ini bisa diinstalkan beberapa sistem operasi. Jadi sekarang itu enak. Kalau dulu ya mau belajar Linux, ya harus install Linux. Bisa dual booting, ada Windows, ada Linux. Kalau sekarang ya enggak perlu ya, beli komputer yang kuat speknya, yang tinggi speknya. Nah, beli komputer spek Genta. Kemudian Anda mau belajar Ubuntu ya install saja Ubuntu melalui VirtualBox atau VMware. Anda mau install, mau belajar misalnya, oh saya bosan dengan Ubuntu, saya mau cek lagi Linux Mint, ya mau coba-coba silahkan. Seperti itu. Ya mau tes virus. Nah, dulu seperti itu, mau tes virus kalau mau cek di komputer, mau copy virusnya di komputer asli kan agak riskan. Ya. Nah, orang dulu kalau mau ngetes ya install sistem operasi tamu, virusnya dimasukkan ke situ. Seperti itu. Supaya kalau misalnya ada masalah yang kena ya ini aja. Kalau ini kan gampang dihapus, gampang di-install. Seperti itu. Gampang di-install. Baik, nanti kita sambung lagi sedikit.